Balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin membahas tentang pengetahuan kuantitatif atau apapun itu ya, tentang kuantitatif. Basicnya adalah SNBT gitu. Tapi apakah ini muncul di TKA? Muncul. Jangan sampai keluar ketika SNBT nanti, kalian keluar kata-kata seperti, gue gak berguna belajar kemarin. Hanya ada 2 pilihan. Ilmunya gak masuk, yang kedua lu gak explore banyak gitu loh. Karena model soal itu selalu mengejutkan gitu, kayak gitu. Gue pernah dengar ada orang yang memang sadar gini, gue tanyakan salah satu teman belajar gue gitu, kamu punya buku SNBT berapa sekarang? Cuman 3, baru 3 gitu. 3 tuh banyak loh. Gue menyemangati seperti 3 itu banyak loh gitu. Setelah gue bilang banyak, gue lanjutin kalimat selanjutnya, udah habis belum 3 buku itu? Kamu bilang cuman, itu harusnya udah habis gitu, ternyata belum. Nah itu tuh, terus ngapain numpuk buku gitu loh. Gimana sih caranya udah sadar nggak bisa gitu kan, nggak belajar matematikan tapi ternyata salah konsepnya, tapi nyalahin sesuatu hal yang udah berlalu dan itu sebenarnya adalah hal yang baik gitu loh. Gue sering banget kayak begitu juga, makanya gue sharing. Udah, langsung saja kita ke soal nomor 11 ya, karena tulisnya. Nah, di fungsi f dan g berturut-turut didefinisikan efeknya begitu, gx-nya begitu. Salah satu absis dari titik perpotongan grafik f dan g. Oke, absis itu apa? Benar banget, x. Ya, kita harus mengingat absis dan ordinat. Sebutan-sebutan ini, kalau kalian nggak banyak latihan soal, kenapa gue selalu bahas latihan soal? 1 hari 5 soal ketika menjelang SNBT. Karena gue mau recall, karena gue mau mengeksplor banyak konsep, banyak bab di matematika gitu ya. Banyak jenis soal kayak begitu. Ini absis dan ordinat itu ada loh yang lupa, ada aja banget, ada gitu. Tapi kalau kita mainnya logika ya, meskipun ini nggak dihafal, kalian bisa tahu gitu yang dicari x atau y. Kita coba ya, kita pura-pura nggak tahu absis itu apa. Kita berpacu pada perpotongan. Nah, kalau perpotongan itu pasti x dan y-nya itu sama dari fungsi f dan g gitu. Jadi menemui satu titik yang mengalami perpotongan gitu atau bersinggungan gitu ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini x kuadrat min 5x plus 2, oh my god, sama dengan 2x min 4, atau di sini fx sama dengan gx gitu ya. Karena perpotongan memiliki x dan y yang sama gitu ya. Perpotongan, satu titik yang sama, bertemu gitu. Langsung kita buat persamaan, dinolkan gitu. Ya udah, kita pakai istilah yang seperti itu nggak masalah. Dinolkan seperti ini, ketemulah di sini x ya, x min berapa, x min 6 dan x min 1. Kenapa bisa cepat? Gue udah mau buat kelasnya, ternyata tidak ada yang daftar. Ya sudah tidak gue kerjakan, ya udah. 6 dan 1 gitu. Kita cari 1 nggak ada, ya udah 6 jawabannya. Dan di sini sudah dituliskan salah satu absis gitu ya. Kenapa salah satu absis? Karena persamaan fx itu akan membentuk kurva seperti ini, dan gx membentuk garis straight begini. Jadi perpotongannya ada 2 titik nih. Makanya ditanyakan salah satu absis. Ketika misalkan ordinatnya yang ditanyakan, ya udah tinggal substitusi aja. Dimanapun, di gx bisa, di fx bisa gitu. Misalkan kita substitusikan ke gx ya, 6 gitu. Kita substitusikan ke gx 6. Jadi 2 kali 6 12 min 4 sama dengan 8 gitu. Kita substitusikan ke f gitu, 6. Berarti 6 kuadrat min 30 plus 2. Oke, 36 ini 36 ya, 36 min 6, 6 tambah 2, 8. Nah, ini loh, titik ini loh, berarti titik 6,8 itu berpotongan. Ya, paham ya konsepnya sampai situ ya. Ini coba di screenshot aja. Diketahui himpunan C1, 2, 3 anggota diambil dari himpunan C. Manakah dari keempat pernyataan berikut yang bernilai benar? Bilangan terkecil yang mungkin dibentuk adalah 111. Enggak mungkin, karena diambil 3 anggota
gitu. Jadi setiap bilangan memiliki angka 3 angka yang berbeda gitu. Nggak mungkin 111 karena tidak berulang gitu. Oke. Aman. Selisih terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 420. Berarti ketika ditanyakan selisih terbesar, kita mengambil dua kemungkinan, yaitu bilangan terbesar yang bisa dibentuk dan bilangan terkecil yang bisa dibentuk. Berarti yang terbesar misalnya gue tulis di sini adalah max atau maksimum, yaitu 543. Nah, kalau minimumnya otomatis yang paling kecil ditaruh yang di depan gitu, berurutan gitu ya. Kita lihat selisih dari 543 dan 123 ini benar 420. Oke, nomor 2 benar. Kita keep. Peluang hasil kali ketiga bilangan yang terambil kurang dari 10 adalah setengah. Jadi, peluang hasil kali ketiga bilangan terambil kurang dari 10. Ini bentuk bilangannya jadi berapa sih gitu. Ketika ada kemungkinan. Di sini adalah pengambilan 3 bilangan, bukan bentuk ratusan yang dibuat. Jadi tidak memperhatikan urutan gitu ya untuk persoalan nomor 3. Tapi untuk keterangan ini memperhatikan urutan. Jadi gimana ya? Jadi begini, ada 5, ada C3 gitu ya. 5 faktorial, di sini 3 faktorial dan 2 faktorial. 3 faktorial, 2 faktorial dicoret gitu. Jadinya akan membentuk apa? Oke, gua jabarin deh biar jelas. Di sini 3 faktorial begini. 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, akan membentuk 10 ya. Ini 2. Oke, 10. Ini tidak memperhatikan urutan. Jadi, mengambil 3 angka aja tanpa apakah itu akan menjadi 123, apakah menjadi 321, itu tidak peduli gitu. Hanya terpilih 1, 2, dan 3 gitu. Karena kan yang dikatakan adalah perkaliannya gitu. Jadi membentuk 1, 2, 3 atau 3, 2, 1 ketika dikalikan 3 bilangan ini sama-sama menghasilkan 6 gitu. Paham ya? Oke, gua hapus di sini. Ini gua tulis tidak urut gitu ya, tidak urut. Yang kedua, pakai P itu memperhatikan urutan. Berarti 1, 2, 3 itu tidak sama dengan 3, 2, 1. Ini adalah bentuk keterangannya gitu. Bentuk keterangan ini pakai permutasi, sedangkan yang nomor 3 ini kita pakai kombinasi gitu. Kalian hitung ya, 5 faktorial dan di sini 2 faktorial, nanti hasilnya adalah 60 gitu. Karena 12 kali 5. Yang benar banget, 60. Lanjut. Peluang hasil kali ketiga bilangan yang terambil kurang dari 10. Jadi ada 10, bisa kita tuliskan semua ya. Gak usah dituliskan sebenarnya nggak masalah. Karena kita udah tahu yang kurang dari 10 itu perkalian berapa? 1 kali 2 kali 3 dan 1 kali 2 kali 4 gitu. Ya kan? 1 kali 2 kali 4, 1 kali berapa lagi? Yang depannya 1 aja gitu. Nggak ada kan? Ya ini doang kan? 2/10 dan 1/5. Hasilnya salah ya. Tapi apakah benar cuma 2 ini? Kita cek, kita bentuk himpunannya. 1, 2, dan 3. Terus 1, 2, dan 4. Terus 1, 2, dan 5. Terus apa lagi? 1, 3, dan 4. Ya kan? Kalian bisa membentuk ini. Kalian udah tahu ya polanya. Terus 2, 3, dan 4. Terus ada 2, 3, dan 5. Terus ada berapa lagi? 2, 4, dan 5. Terus ada apa lagi? 3, 4, dan 5. Ada berapa ini? Sudah. Kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, kurang 1. Yang berapa ya kira-kira? Oh, benar ini belum. 1, 4, dan 5. Oke, udah aman ya, udah 10. Berarti yang kurang dari 10 perkaliannya ya, cuman ini dan udah buat terutin. Kalau 1 kali 2 kali 5, 10. Nah, yang kita tanyakan adalah kurang dari 10. Yang nomor 3 salah, nomor 4. Peluang selisih bilangan terbesar, ini peluang ya. Selisih bilangan terbesar dan terkecil dari ketiga bilangan yang terambil. Oke, tidak memperhatikan urutan lagi. Ya kan? Apa nih? Tidak sama dengan 2. Ya kita cari aja yang sama dengan 2 karena itu jumlahnya lebih sedikit. Yang sama dengan 2 ini ya kan, 3 kurangi 1 2, terus berarti 4
Berarti 5 kurangi 3 juga, terus 4 kurangi 2. Berarti 3/10. Ya kan, 3/10 nih, yang sama dengan 2. Nah, yang tidak sama dengan 2, 7/10. Benar kan? Kecepatan nggak? Paham nggak ya? Kalau kurang paham ditanyakan di komentar ya. Nanti gue jawab. Gitu. Screenshot. Sekarang nomor 13. Kita lihat di sini. Wow, apa ini gitu. Kita sederhanakan saja bentuk pertidaksamaannya. Kenapa? Ya, kita lihat ya, bentuk pertidaksamaannya itu membentuk ini. 3Q jangan waduh ini sulit, aduh ini gimana, jangan gitu. Apa yang kita temukan? 3Q ini bisa dicoret seperti ini, hasilnya 0. Jadi pada akhirnya membentuk 3P itu berikut yang bernilai benar gitu. Ketika min 1 dimasukkan, berarti min 6, min 3 ada di rentang min 6, 7. Benar, bisa, ini benar. Ini benar. 3 memenuhi pertidaksamaan. Ini min 6, ini 9, ini 7. Berarti ini enggak. P kurang dari 0. Ada P kurang dari 0 yang memenuhi pertidaksamaan. Kita udah nyoba nih di sini. Kurang dari 0 yaitu min 1. Benar. Bukan semua ya. Kalau semua kita masukkan misalkan 3 kali min 3 dan ini 7, ini enggak bisa ya, ini tidak memenuhi, ini min 9, 7, ini tidak bisa memenuhi gitu. Tapi di sini dikatakan ada, bukan semua, atau enggak usah ada kata semua, langsung P kurang dari 0 tanpa ada kata ada gitu. Itu salah. Tapi karena ada itu artinya beberapa ya. Biasanya muncul di materi logika matematika gitu. Ada di subbab ujian SNBT yang lain gitu ada. Terus tidak ada P lebih dari 0 yang memenuhi pertidaksamaan. Ada loh, berapa? 1 bisa. Asal kurang dari 7 gitu ya, positif kurang dari 7. Kurang dari 2 lah gitu. 3 kali 3 udah 9 soalnya. Oke. 4 berarti salah karena tidak ada gitu. Berarti yang benar 2 dan 3. Salah, 1 dan 3, sorry. 1 dan 3 yang benar. Oke, udah begitu doang. Lanjut ke soal nomor 14. Di sini ada segitiga KLM. Nah, KLM-nya gimana? Begini KLM. Cos K, nah diingat ini adalah rumus-rumus yang sudah sering gue bicarakan di materi trigonometri biasanya dan bangun datar gitu ya. Yaitu ada rumus kosamir, ada rumus sindemir, ada rumus tandesa. Nah ini hafalin, nah gue tulisin lagi. Cos K 7/25 berarti cos K tuh cos samping miring. K-nya di sini. Sampingnya di sini nih 7, miringnya di sini 25, otomatis ini 24. Ini adalah segitiga istimewa yaitu 7,24,25. Ini segitiga istimewa. Kalau nggak percaya hitung. Hasilnya akan 625, 49 ditambah 24 kuadrat ya. Lanjut. Setelah itu KM-nya 50. Oh, KM-nya, berarti ini skala nih. Berarti ini hasilnya 50. Berarti kalau 2 kali lipat ini jadi 48, ini jadi 14. Udah, berhenti. Pernyataan mana saja yang bernilai benar? Sindemir dari K, berarti 24/25 benar. Tandesa dari M, ingat M. Desa 7/24 benar banget. Keliling segitiga KLM, oke, 50 tambah 48 tambah 14, bener banget 112. Bener diginiin. Diginiin deh. Nah, udah. Luas keliling segitiga luas segitiga KLM. Berarti 7 kali 24 berapa? Loh, lebih dari 84. Salah ini. Berarti yang benar 1, 2 dan 3 saja ya gitu. Jadi kecuali 4 gitu ya. Bener. Screenshot operasi. Nah, ini sering banget nih muncul di TKA. Oke.
Model-model seperti ini banyak banget muncul di TKA ataupun SKD, apapun itu sebutannya, yang pada intinya adalah tes kompetensi awal dasar akademik gitu ya, gitu. Nah, ini ada operasi persegi dan lingkaran terpotong. Pada bilangan bulat didefinisikan sebagai berikut. Nah, itu udah ya definisinya, baca sendiri. Nah, yang substitusinya ada 2. Kita fokus terlebih dahulu ke yang lingkaran dipotong ini, 1, 2 ini. Ya kan, jadinya 2D min 5 bagi C. Berarti 2 kali 2 min 5 dibagi dengan 1. Hasilnya adalah 4 min 5. Oke, min 1 hasilnya. Berarti ketika K sama dengan 3, ya kan, dengan operasi K-nya berarti di sini 3, D-nya min 1 gitu. Otomatis 3 dikali dengan min 1 min 3, hasilnya ini min 12. Ketika K sama dengan 4, otomatis 4 dengan kotak terpotong min 1, 3 dikali dengan min 4 juga gitu ya kan, min 4 juga, ini 4 min 16 gitu. Otomatis ini lebih kecil dari kini. Nah, padahal dari awal kalau gua ngelihat, waduh ada 2, ini udah problem ketika kita melihat soal. Apakah jawabannya nggak ada, kok ada 2 sih K-nya, kayak gitu. Biasanya kayak begitu tuh. Karena gua ngelihatnya, kalau gua memposisikan sebagai peserta SNBT gitu soalnya. Ada 2, ngapain gitu. Tapi padahal hasilnya sama, yaitu kurang dari Q. Kenapa kurang dari Q? Negatif, ini bilangan negatif. Kalau ini semakin maksimal berarti semakin kecil gitu ya. Oke, kita lanjut ke part 4.